106 di Undirta Smart Energetic. Yo, seperti biasa selamat pagi. Di antar pagi. pagi kali ini temenin Giver dan Arkan tentunya. Ya. Pokoknya jangan kemana-mana, gue bakal nemenin sampai jam 10 nanti. Stay tune. Bangun dong. Udah 6:30 masa belum bangun ya kan? Temen-temen gue aja bangun nih. Iya nih Arkan aja bangun loh suatu. Masa kalah sama gue. Iya, keajaiban dunia kan sekarang nambah ya dari 7 jadi 8. Apa tuh? Satunya Arkan bangun pagi. Alhamdulillah. Kamar jadi kasarean. Bro, dan. Oh iya, kemarin kemana? Enak aja lu ngilang-ngilang aja gue sendiri. Ngomong. Padahal saya udah bangun, Far. 4:30 tuh udah bangun. Iya. Saya udah bangun ya kan. Terus setelah itu, aduh masih 4:30. Slow lah ya. Tiduran dulu bentar lah ya gitu ya. Jam 5 langsung bangun lagi gitu. Bangun lagi ternyata Ternyata saya tidak bangun. bangun lagi jam 4:30 sore. Iya. Ih, sore sekali kata saya nih, kenapa bisa begini. Tapi gak apa-apa lah ya, karena emang cuacanya lagi enak banget Far kemarin-kemarin. Betul banget emang. Enak buat tidur. Bener. Tapi kemarin tuh cuacanya cukup ini ya mengkagetkan karena Kenapa? cerah gitu kemarin Ya, cuacanya kan sih. benar-benar lagi cerah banget. Cuma kan malamnya tuh ini ya. Iya. Hujan tuh. Nah mungkin efek dari malam itu Far, gue jadi bikin. bener. Aduh, baunya Iya, pengen bener. tidur mulu. Bener. Tapi emang sampai subuh tuh emang cuacanya enak buat Enak banget buat lanjut bobo sih. asli tarik Iya. selimut lagi, bro. Nah itu kan kemarin nih kita Iya. coba lihat hari ini gimana ya kira-kira Gimana ya. di Serang nih? Sekarang di Serang gimana sekarang? Di Provinsi Banten Oke. siang ini mayoritas nih ya. Iya. Mayoritas hujan sih mayoritas Di ya. siang ini. Di siang ini di Provinsi Banten ya. Oke. Yang berawan tuh ya cuma beberapa daerah ya kayak Anyer, terus Cilegon, Iya. Ciruas, terus Merak, Oke. Serang berawan siang Serang ini berawan. ya. Di perakiraan cuacanya. Oke. Ya semoga aja hujan sih kalau gue sekarang pengennya. Kenapa emang? Hah? Kenapa emang? Biar asik aja gitu. Biar asik, iya. Asli. Motor gue soalnya lagi ini. Lagi pengen hujan-hujanan? Lagi kotor. Kalau dihujan-hujanin kan bisa bersih dengan sendirinya. Iya gitu. bener, iya. Berarti dari sekarang Gratis. dioles-olesin itu tuh Apa sabun tuh? ya kan? Biar ntar kena air hujan udah ngebusa tuh Langsung langsung. busa langsung ya? Iya langsung dibilas. Untuk malamnya gimana, Par? Kalau malam di Provinsi Banten mayoritas berawan kalau malam. Kalau ya. malam. Kalau malam mayoritas berawan, tapi di Serang hujan. Di Serang? Iya, tapi dengan intensitas ringan. Kalau ya. malam tuh dia kira-kira dari jam berapa sih tuh hujannya? Malam biasanya sih mulai malam jam 7 ya orang Indonesia nyebutnya kan. Waduh, Iya nggak pas sih gua kalau siaran dong ya. Kalau 6 tuh kan biasanya Maghrib. maghrib disebutnya ya nggak sih? Iya. Kalau malam tuh udah jam 6:30 atau jam 7-an lah ya. Wah. Nah itu dia tuh cuaca di Provinsi Banten ya. Semoga lu sih berharapnya hujan ya? Kalau gue sih siang ini berharapnya hujan. Kalau gue sih enggak sih, gue pengennya. Pengantar gue tidur lagi. Oh iya sih enak sih bener kalau siang. Soalnya kemarin panas banget. Kemarin buset. panas banget asli kemarin panas banget. Buset, gue ke warung aja ya Allah panas banget ini ya Allah. Sebenarnya kemarin gue sempat kebangun Far siang. Terus? Gue pas lihat jam, wah ternyata sudah jam 11 gitu. Oh. Pas panas banget gue nyalain kipas, terus oh iya gue disiaran pagi. Cuma oh iya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ya udah itu dia Smartizen ya. Info perakiraan cuaca hari ini. Ya, Jadi buat kamu yang ingin beraktivitas kayaknya yang di Serang, yang Cilegon aman ya karena berawan ya kalau Berawan. siang nanti ya. Tapi buat kamu yang di daerah lain kayak di Pandeglang, Ciruas, Lebak gitu ya, Lebuan, itu bakal hujan. Jadi kamu harus sedia siap-siap. payung ya. Betul. Sedia ini lagi jaket juga jangan lupa. Jaket, Oke. jas hujan, Nah. segala macem ya. Biar tidak ngedumel nanti kalau kena hujan ya kan. Ferry yang sudah- lagi di Pasar Awi tadi ya. Serawe ya? Katanya kalau lagi mau ke Pasar Awi agak sedikit ini, lalu lintasnya agak sedikit padat katanya cuy. Oh iyalah Pasar Rau Begitu. mah pasti. Oh mungkin karena gini Far, mungkin karena kemarin diguyur hujan ramai banget, jadi orang nggak bisa buat belanja, akhirnya sekarang baru belanja lagi mungkin ya. Oh iya benar. Hujan tuh emang bikin apa ya, menghambat semuanya ya. Ya. Ya tapi walaupun begitu kan katanya hujan tuh berkah. berkah ya. betul Memang berkah banget. sih. Pasti apa ya? Adem gitu ya. Kalau ada hujan tuh enak gitu rasanya. Nggak bikin gitu. emosional Far. Bener. Kecuali Genji sama Serizawa. Zawa tuh kan Emosional sekali orang-orangnya. berantemnya hujan-hujan ya kan. Oh iya. Iya nggak sih? Padahal hujan-hujan gitu paling enak kan makan pisang goreng sambil ngudut sambil ngopi. Nah, cakep Aduh. bener. Itu udah paling pas tuh ya perpaduannya pisang goreng, ngopi
sambil gibahin orang. Aduh. Itu dia ya, Ferry ya dengan laporan. Katanya juga karena cerah ya pagi ini. Ya, Jadi yang pengen olahraga bisa banget. bisa banget. Jadi langsung aja keluar ya, pemanasan, stretching, jogging. Mau jogging boleh, sprint juga boleh. Langsung ya nggak bisa tarik selimut lagi. Iya. Karena udah males bro. Kalau enggak stretching, joggingnya lewat YouTube. Iya. Nonton orang jogging ya. Matanya yang jogging bro. Matanya. Gila. Biar kuat matanya. Itu dia Ferry ya. Terima kasih untuk laporannya. Iya, thank you Fer. Terima kasih. Semoga cuaca cerahnya. Gue sih berharapnya cuaca cerahnya sampai nanti malam gitu ya. Hari ini nggak ada lu hujan gitu ya? sih. Iya, gue berharapnya gitu. Gue sih berharapnya pas gue mau pulang ke rumah aja udah hujan dulu apa baru hujan lagi nggak apa-apa. Wow. Si pengendali. Sepawang hujan. Oke deh, Smartisan, itu dia ya info laporan lalu lintas dan cuaca di Kota Serang hari ini. Jangan kemana-mana pokoknya karena kita bakal nemenin sampai jam 10 nanti. Ya. Yo, di berita internasional kali ini ada berita tentang vaksin ya. Vaksin COVID-19 nih. Tapi buat orang-orang Rusia. Buat orang Rusia? Yoi, jadi ada vaksin yang namanya Sputnik V. Sputnik V buatan Rusia ini ya. Ya? Ini buat orang-orang yang pengen menggunakan vaksin ini diminta untuk tidak minum alkohol selama 2 bulan. Waduh, kasihan banget. Baik nih. sebelum atau sesudahnya. Jadi sebelum divaksin nih. Dan sesudah divaksin. Iya, sebelum divaksin Berarti lo total nggak boleh. 4 bulan dong. Yoi, 4 bulan. Kasihan banget yang alkoholik ya? Ya, hitung-hitung biar dia nggak jadi alkoholik kali. Iya, hitung-hitung biar dia juga tidak banyak dosa ya. Yoi, karena kan alkohol apa, Black? Harum. Hammer. Betul, memabukkan. tapi enak. Hei. Kata orang Rusia. Iya Waktu itu gua sempat benar. ngobrol. Oh, punya teman ya orang Rusia ya? Ih, nggak tahu aja kamu. Namanya siapa? Sahala sah gitu siapa ya? Agak ribet sih emang namanya. Namanya Sahala. Agak ribet namanya, Bar. Iya, oke. Iya. Jadi ini instruksi ini disampaikan oleh Kepala Pengawas Keamanan Konsumen Rusia. Ya, Bapak mampus Bapak Ibu ya ini ya. Bacain namanya siapa? Namanya Rospot Rebdezor Anapopova. Wah. Oh ya. Ini sih bapak ini, Pak. Apa lah ya. Panggil Pak Popo. Popo, iya boleh. Pak Popo. Jadi instruksi tersebut itu ya sesuai dengan rekomendasi dari Wakil Perdana Menteri Tatiana Golikova Ya. yang menghimbau untuk menghindari alkohol dan imunosupresan atau obat penekan sistem imun selama 42 hari. Wow, dia juga menambahkan nih, penerima vaksin ini harus menjauhkan diri dari alkohol selama 42 hari setelah injeksi pertama. Karena kekebalan sedang dibentuk dan seseorang perlu berhati-hati. Sebenarnya untuk antisipasi ya berarti Antisipasi. ya. Lebih ke antisipasi karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Betul, tahu ntar COVID ada lagi ya kan. Iya, atau vaksinnya tidak bekerja dengan baik takutnya. Betul. Ya kan. Tapi kasihan banget nih yang nggak bisa. Sabar-sabar ya. Gue sih pengen cepet-cepet vaksin distribusikan gitu loh. Biar si corona cepet beres lah ya. Iya, gue pengen nonton konser gue. Wah. Iya Apa sih. yang mau lo tonton nanti, Far? Wah, banyak sih gue. Yang paling banget deh. Yang paling ya kalau misalkan band yang ngadain konser yang paling Morfem. Woi. Koldiak itu gua nunggu banget tuh. Nunggu banget ya? Yoi. Soalnya Koldiak tuh harusnya emang dia tour mereka. Harusnya. Harusnya. Tapi karena sebelum pandemi ini mereka ngeluarin album kan, album Iya. baru tuh, album keduanya mereka. Album ketiga apa ya? Hmm? Nah, itu harusnya tour berbagai kota tapi ada pandemi di cut semua. Aduh, gue pengen nonton banget padahal tuh. Sabar ya, Far. Soalnya keren banget pasti. Oh, Tahitu. Harusnya Tahitu, Bro. Tahitu. Tahitu apa ya? Tahitu. Bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda sama bahasa Indo. Maksudnya tuh itu. Ya, iya benar, tah itu. Tah eta gitu. Tah eta. maksudnya. Masalah tah eta Tah berarti. eta Ya. beritanya ya ada berita nasional nih mau gue bacain ya. Apa tuh? Jadi Rizik Sihab ya minta Jokowi turun tangan usut kematian 6 laskar FPI atau Front Pembela Islam. Jadi pemimpin dari FPI ini Muhammad Rizik Sihab meminta Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR
untuk turun tangan mengungkap kematian 6 laskar FPI. Jadi keenam pengawal Rizik Syihab ini tewas diduga akibat timah panas aparat dalam bentrok dengan kepolisian waktu itu ya. Yoi. Dan bentrok antara polisi dan laskar pengawal Rizik Syihab ini terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada hari Senin tanggal 7 Desember dini hari. Wah, gokil subuh-subuh nih. Dalam keterangan Rizik Syihab dan FPI, peristiwa ini terjadi tak lama setelah pengintaian polisi terhadap rombongannya katanya. Yoi. Dan kematian 6 laskar FPI ini terjadi di tengah pengawalan rombongan Rizik Syihab pada hari Senin dini hari tadi ya. Masing-masing pihak baik dari kepolisian maupun FPI ini memiliki versi kronologi yang berbeda satu sama lain katanya. Yes, bener banget. Dan kedua ini sama-sama mengklaim terlebih dahulu diserang. Iya. Jadi pihak polisi mengklaim kalau dirinya diserang dulu, makanya dia nyerang balik. Dan gitu. FPI pun mengklaimnya bahwa mereka lah yang diserang duluan. Akhirnya mereka nyerang balik gitu. Iya gitu. Kita Wah. harusnya ya. Yeah. Di zaman serba teknologi ini ya, harusnya ada tuh bukti autentiknya. Siapa dulu lebih nyerang? Bener. Biasanya bisa dilihat dari CCTV. Bener. Ya. Harusnya sih ada ya di CCTV. Iya, kayak waktu kejadiannya yang kemarin VAR yang Omnibus Law itu yang di Jakarta yang di mana sih? Di mana? Sarina apa mana? Sarina. Yang kebakaran. Iya. Sarina kan ya. Nah dari situ kan Mbak Najwa, wah itu gokil banget sih. By data banget tuh. Terus ngejelasin secara analisanya juga keren banget sih kalau gue lihat sampai detail banget. Semoga aja ini bisa ketahuan ya di CCTV-nya sampai nanti bisa terungkap siapa yang sebetulnya lebih menyerang pertama gitu, nyerang awal ya. Aduh, karena apa ya ini ngeri juga gitu ya. Iya, politik lagi panas-panasnya kali sekarang ya. Yoi, parah. Ya semoga nggak makan banyak lebih korban lagi deh. Ya, semoga nggak ada lagi Sampai ada lagi. Sebenarnya dengan adanya 6 korban ini aja sebetulnya udah bikin apa ya? Terpukul lah. Ya kan? Kita sebagai warga negara yang baik gitu. Selaku manusia yang menaati hak asasi manusia, sesama manusia gitu. Yoi. Ya, jadi ini merasa terpukul aja gitu dengan adanya terjadi seperti ini ya. Semoga jangan ada lagi ya. Semoga nggak ada lagi kasus kayak gini. Dan semoga juga cepat selesai dah konflik antara FPI dan pihak polisian ya. Semoga nggak berlanjut ya. Berlanjut. Amin. Jadi kemarin ketika pilkada serentak ya, ada warga yang sampai pakai perahu karet ya. Yoi, buat ke TPS, buat nyoblos gitu. Wah, keren banget sih perjuangannya ya. Wah, orang gini nih yang bisa dibilang apa namanya? Apa? Pahlawan demokrasi. Yoi. Karena dia ikut mensukseskan kegiatan pilkada serentak ini ya. Iya. Jadi warga yang menyampaikan hak pilih khususnya di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin harus menaiki perahu karet untuk bisa memilih calon bupati dan wakil bupati Serang. Iya. Di pilkada 2020 kemarin ya. Tapi masalahnya banjir masih terus terjadi di beberapa kampung. Jadi tepat pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Kampung Dadap tempat pemungutan suara atau TPS ya, 9 banjir masih setinggi 50 cm. Wah, 50 cm lumayan bro. Hampir kali ya. Hampir semeter ya. Iya. Yoi, sedengkul orang dewasa. Biasanya kayak gitu ya. Sebutan di berita tuh sedengkul selutut orang dewasa biasanya. Nah, banyak perumahan warga yang masih tergenang nih, dan TPS pun sampai dipindahkan ke lokasi aman banjir. Terus banjir juga ini membuat warga kesulitan untuk memilih di TPS 10. Jadi mereka juga harus menaiki perahu karet ke lokasi karena tinggi air di lokasi masih 1 meter lebih gitu. Wah, 1 meter lebih, 1 meter aja itu kayak sudah ada guaan kali ya. 1 meter. 1 meter lebih, jadi lebih dari itu dong kalau gitu ya. Bisa nyampe gimana sih itu? Sampai mana sih? Kira-kira 1 meter lebih ya semulut kali ya, seleher. Wih. Iya, seleher orang dewasa. Tinggi juga ya. Wah, gue udah dewasa dong berarti nih. Iya, makanya waktu itu di Twitter ada yang bilang katanya patokan dewasa tuh apa sih? Sebenarnya patokan dewasa kalau lu udah bisa diukur, kalau dengkul lu udah bisa diukur buat banjir. Iya nggak sih? karena biasanya kan kayak gitu, selutut orang dewasa
Oh. Selutut orang dewasa gitu. Ya kan sebutannya tuh kayak gitu. Bukan di penghujung muda ya dewasa tuh ya? Enggak. Oh enggak ya? Patokannya kalau misalkan lutut lu udah bisa dipakai buat ngukur banjir udah itu. Oh gua kira pas di penghujung muda itu lo baru dikatakan dewa lu udah dewasa gitu. Oh, di penghujung bisa juga sih itu juga ya. Oh bisa juga jadi patokan ya. Give me a time of our life. Asik banget nih. Yoi, Pitbull sama Nio. Yang berita viral kali ini karena Gua ada kira kurir- lagunya yang asik, Hah? beritanya yang asik. beritanya juga asik. Oh, Gitu, Bro. oke. Jadi ada berita viral dari kurir yang nganterin paket itu ngajak pelanggannya taruhan, Far. Wih, kok bisa ya? Kata netizen juga namanya juga usaha. Asik. Oh, iya. Jadi kisah taruh seorang pengantar paket yang viral ini setelah diunggah akun Twitter oleh @txt dari kurir. Teks dari kurir. Iya. Jadi dalam unggahan tersebut terungkap seorang kurir dari jasa ekspedisi mengajak wanita yang pernah paketnya diantarkan untuk taaruf. Kok bisa ya, keren juga ya. Ada aja kejadian gini kok juga ya. Jadi kurir tersebut juga mengungkapkan keinginannya untuk taaruf dengan sang wanita melalui WhatsApp katanya. Jadi sebelumnya kurir tersebut itu sudah mengetahui rumah dan meminta izin menyimpan kontak penerima paket tersebut. Iya, pasti tahu rumahnya orang nganterin paket. Iya kan? Diceriin sama dia. Oh, di rumah ini ya. Kayaknya Black ya pas nganterin paket tuh langsung terpana gitu dia. Subhanallah. Subhanallah. Sis the one. Subhanallah. Si Edan. Is she my wife? Terus akhirnya kurir tersebut nih mengungkapkan keinginannya untuk taaruf dengan sang wanita ini ya. Dan tweet tersebut tuh sudah mendapatkan 1.139.000 likes. Wow. 189 retweet dan 130 komentar di Twitter. Ada komentar juga dari komentar warganet ya. Yoi. Kata dia, ojol juga begitu. Pertama kali yang bawa masih anak SMA. Sudah sampai rumah malah mau antar tiap hari katanya. Sekalian pulang main dari Sukabumi langsung jemput. Serem banget kecil-kecil. Wah. Kata si Yaudah lah ya. Terus selanjutnya dari Chris Grasinov. Kesel amat sih namanya ribet. WKWK. Bagus ikhtiarnya katanya. Siapa tahu beneran jodoh. WKWK. Ditunggu from this to this-nya. Oh iya suka ada tuh from this to this ya kan. Dari nganterin paket sampai akhirnya punya anak 5 gitu misalkan ya. Iya, tapi anaknya berbentuk paket. Remaja hi-fi. Masa remaja. Yang paling enak tuh masa remaja itu Fer ya. Yoi, gue sih masih ya. Si masih remaja. Gue kan generasi menolak dua kan. Iya kan? tahu. Tapi kan gak cocok sama muka. Gimana ya? Muka rada kolot. Tapi kalau soal remaja nih Fer, paling enak tuh kan pas lagi remaja tuh pacaran, apalagi sambil hujan-hujan. Di motor tuh kan. Aduh rasanya tuh padahal ini ya, padahal ke rumah masing-masing. Gimana? Iya kan? Maksudnya kan dianterin pasti kan lo kalau pacaran kan nganterin cewek lo. Pas lagi hujan-hujan atau lagi mau ke hangout kemana tuh hujan gitu ya kan. Tapi kalau soal hujan nih Far, dari kemarin kan udah hampir seminggu yang lalu, seminggu ini lah, minggu ini ya. Itu kan hujan sering banget nih dengan intensitas yang lumayan cukup tinggi juga ya. Betul, apalagi di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak ya. Iya, sampai mengalami banjir. Betul banget. Aduh, parah banget lagi banjirnya gitu kan. Sampai gimana tuh? Beberapa daerah tuh terkena dampaknya gitu ya kan. Sampai 14 kecamatan loh terkena dampak banjir. Gokil. Di Lebak ya. Gokil. Masih ini disebabkan oleh hujan yang terus-menerus ya. Yoi, karena udah semingguan lah. Iya, semingguan hujan tuh kayak nggak ya hari mungkin kemarin ya. Kalau di Serang sih kemarin nggak hujan tuh. Iya, baru kemarin banget. Kalau di Lebak nggak tahu. Kayaknya hampir tiap hari mungkin ya. Mungkin. Tapi menurut laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah nih atau BPBD Lebak, banjir dan longsor yang terjadi di 14 kecamatan ini berdampak pada ribuan rumah, Far. Gila. Gue juga sempat lihat rumahnya Agus, tahu Agus kan lu? Temen gua. Ya, kasih tahu dong. Agus teman saya, Smartisan. Dan rumah pacarnya itu terendam banjir. Oh iya? Iya. Si Agus saya sampai kambing-kambingnya diangkut-angkutin sama dia. Dia kemarin cepet-cepet balik tuh. Mana lu, gue bilang? Kata dia, wah gue mau ngangkutin kambing gue, kasihan kebanjiran tadi. Ya Allah, siapa namanya Ziko sama siapa gitu sama kambingnya? Siapa namanya? Ziko apa siapa gitu. Ziko, keren juga. Ziko. Nama pemiliknya? Agus. Ya nggak apa-apa, Black. ya nggak apa. Nggak apa-apa. Iya benar. Nah, di kecamatan yang terdampak banjir itu diantaranya yaitu ada kecamatan Wonosalam, ada kecamatan Cijako, ada Cigemblong, Malingping, Cirenten, Bojong Manik,
Ada Leuwi Damar. Leuwi Damar kan rumahnya si itu tuh, siapa Agus. tuh? Iya. Gunung Kencana, ada Banjarsari, Cileles, dan Cimarga. Nah, sedangkan longsor yang terjadi di 4 kecamatan yakni Muncang, Lebak Gedong, Cipanas dan Cirenten. Oke. Ya, jadi ada 14 kecamatan, 37 desa yang terdampak. Ada 1.200 rumah terendam banjir, 11 rumah rusak ringan, 5 rumah rusak sedang, 13 rumah rusak berat, 29 rumah rusak akibat longsor. Jadi nggak cuma banjir ya. Longsornya ada juga Yoi. cuy. Dan BPBD Lebak juga berkoordinasi dengan TNI nih. Polri juga dan relawan melakukan evakuasi untuk penyelamatan warga setempat. Yes. Nah, BPBD juga telah menyalurkan logistik ke lokasi-lokasi warga yang terdampak bencana alam sangat terpenuhi dan kebutuhan dasar setelah dilanda banjir ini. Yoi. Ya, semoga BPBD Lebak, TNI, Polri, semua warga bisa ikut membantu bahu Yes. membahu ya. Bisa bersinergi ya. Wow. Yoi, bisa bersinergi Keren ya. agar masyarakat Lebak yang terdampak bisa terbantu secara logistik ya. Betul. Tapi ternyata nih Kenapa? banjir nggak cuman melanda kawasan Lebak aja ya. Iya. Jadi banjir juga terjadi di kawasan Aceh Utara dan Aceh Timur. Waduh, kasihan banget tanaman-tanaman di sana ya. Iya, banyak pasti tanaman yang kerendam memang. Iya. Jadi banjir akibat hujan deras yang terus menerus ya, sama kayak di Lebak kemarin. Hah? Dari hari Jumat Ya. sampai hari apa gitu ya, berhari-hari gitu. Berhari-hari ya? Nggak berhenti-berhenti, makanya banjir sampai ketinggiannya 2 meter Gokil. di Kabupaten Aceh Timur. 2 meter berarti hampir serumah mungkin ya. Iya, hampir serumah. Dan ini banjir ini sedang jadi fenomena di Indonesia ya, karena Betul. sekarang hujan sedang Ya, sering-seringnya intensitasnya. lagi musim hujan ya? Lagi musim hujan. Jadi hujannya nggak ketebak juga gitu Betul. loh. Kadang gede sama angin, terus kecil, anginnya gede, hujannya kecil, iya. Pokoknya random lah gitu. Kadang angin doang nggak ada hujannya, Oh. ya kan? Kadang Apalagi? kadang saya bingung gitu. Maksudnya ngelihat hujan kayak gitu kayak wah gila. Sudah hujan. Kalau misalnya lo tuh mau hujan apa enggak sih gitu Iya, kawan dia. kan bingung Hujan-hujan gitu. enggak nih gitu. Gue kalau pengen beraktivitas kan jadi bingung gitu, pengen keluar. Woi. Aduh, hujan gak ya gitu, Woi. mendung nih kan, bingung. Lu juga gak sih? Iya lah. Iya. Apalagi kalau udah misalkan mau berangkat siaran gitu ya kan. Iya. Contohnya kayak waktu itu. Kita berasa kayak penyiar oke gak sih? Yoi. Ih, dijemput pakai Pakai- mobil. Gila ya. Mobil Grab. Mobil Grab online ya. Jadi Semoga apa Black? semoga aja musim hujan ini membawa berkah lagi lah gitu ya. Betul. Berkah terus soalnya. Iya, Membawa semoga. rezeki lebih banyak lagi lah ya. Dan juga warga yang terdampak banjir semoga kebutuhan logistiknya terpenuhi ya. Amin. Oleh bantuan-bantuan masyarakat yang ikut membantu, menolong dan segala macam lainnya. Dan semoga semua warga yang terdampak banjir ini selamat semua ya. Yoi. Nggak ada korban jiwa dan semoga nggak ada penyakit-penyakit apa-apa lah. Biasanya kan kalau banjir lebih banyak penyakit ya. Iya benar. Setelah itu biasanya banyak. Semoga aja nggak ada terjadi apa-apa deh. Amin. Yo, Ziko, any song? Any song, akhirnya kambingnya Agus nyanyi nih. Any song. Ternyata ya kambingnya Agus viral di TikTok lagunya kan. Jadi mungkin Apa? si Agus tuh ngasih nama Ziko tuh terinspirasi dari Lagu yang di Any TikTok, Song. ya, bener. Iya. Wah, bagus Karena si sekali. Mahem Naso. Sampai si Mahem Naso sih. Makanya tadi gua sempet denger tuh di sayup-sayup belakang ada Karena si Mahem Naso. Ada, lu nggak denger lo ya? Ada. Enggak. Ada tarik napas dia pas tarik napas. Karena si Mahem Naso. Masa tarik napas gitu sih? Kan kambing namanya juga. Gimana sih? Tapi ini kita bakal ngasih tahu tempat-tempat Mengungsinya kambing Ziko ini. bukan. Ya? Oh, iya bener sih tapi. Iya tahu si Agus juga tadi gue bilang kan Iya, karena habis memang ngurusin si kambing itunya. Agus dan Agus itu terkena dampak banjir ya. Jadi mereka harus mengungsi ya. Betul. Dan kira-kira tempat mengungsi dan kebutuhan para pengungsi ini apa aja sih Smart Design? Jadi yang pertama nih tempat yang memiliki ketinggian dan tidak dekat dengan sungai. Oke. Nah, kamu tuh bisa mengungsi daerah itu ya. Jadi kamu aman lah dari banjir ya. Oke. Kalau Terus misalnya- apa lagi Far?
Terus juga posko pengungsian dari BPBD. Oke. Nah, karena biasanya posko pengungsian BPBD itu berada di jarak di radius yang jauh dari lokasi banjir Ya, gitu. Seperti aman yang lah ya. Ada di Kabupaten Lebak ya. Ini posko pengungsiannya itu ada di Gedung Pamitran Jalan Multatuli, Rangkas Bitung. Nah, tempat pengungsian ini menampung sekitar 700 orang dengan 240 kepala keluarga dari RT 1 sama RT 2. Selanjutnya di mana tuh? Selanjutnya ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pengungsi selama berada di tempat pengungsian nih. Ada satu lagi, Black. Apa? Tempat pengungsinya. Oh, apa tuh? Mengungsi di sarana umum. Di sarana umum. Iya, kayak di halte, masjid, dan lain-lain. Sekolah gitu. biasanya dipakai Sekolah, ya? bener. Oh iya, benar. Karena sekolah kan sekarang nggak dipakai juga Pengen pakai kan. karena lagi pandemi ya, jadi pada libur. Jadi bisa tuh buat dipakai ngungsi gitu ya. Nah, dan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pengungsi selama berada di tempat pengungsian, Far. Jadi ada hal-hal yang harus yang pertama dipastikan di tempat pengungsian itu terdapat pasokan bahan makanan dan air bersih yang memadai, Smartisan. Betul. Terus kemudian ya, hindari juga nih konsumsi makanan matang yang udah lewat waktu. Oh, expire ya. Expire ya. Yoi. Karena bisa terjadi keracunan. Betul. Dan selain itu juga mengkonsumsi makanan dalam keadaan yang segar. Itu Betul. harus banget. Biar Terus ya cuci tangan juga pakai sabun. Ya karena sekarang kita lagi di masa-masa pandemi gini ya. Yoi. Sebenarnya nggak di masa pandemi juga kita harus tetap bersih sih dalam keadaan Iyalah. apapun gitu ya kan. Biar nggak ada infeksi sama usus kalian. Asik. Yoi. Nah selanjutnya ini ya harus dipastikan ya tersedia alas tidur yang memadai, kayak selimut buat orang tua dan anak-anak gitu ya, biar terhindar dari angin malam juga. Betul, Karena kan biasanya kita tidur di tempat umum tuh kan yang angin dari mana aja bisa datang gitu ya kan. Iya, Terus hindari benar. juga paparan udara dingin dari luar tempat pengungsian juga, Smartiza. Yoi, kamu Dan- juga harus memperhatikan kebersihan lokasi pengungsian ya. Ya. Jadi ada baiknya kalau lokasinya itu rutin dibersihkan gitu ya dengan antiseptik. Betul. Jadi aman tuh, jadi bersih lah insya Allah. Dan juga umumnya nih Ya. saat mengungsi, jumlah makanan dan minuman sering terlewatkan atau bisa jadi kurang gitu ya. Ada Keselan Seven nih terlewatkan. Itu lagu ya. Oh iya. Nah, maka dari itu si para pengungsi harus mendapatkan suplemen yang berisi multivitamin dan mineral, khususnya bagi anak-anak dan orang tua nih Betul. yang rentan terhadap penyakit ya. Dan kira-kira ada kebutuhan apa aja sih Far buat para pengungsi? Kebutuhan yang apa? Yang harus dipenuhi ya. Betul. Buat para pengungsi nih. Yang pertama ada bantuan makanan siap saji ya. Iya. Jadi yang simpel-simpel kayak mungkin mie instan, Yeah. terus sarden gitu Betul. ya, sarden kalengan gitu, terus kornet mungkin. Kornet, yeah. Terus juga bantuan air minum, air mineral ya, obat-obatan, makanan Sembako. sembako ya, sayur, lauk, terus juga peralatan masak. Ngapain beli mie kalau nggak dimasak? Iya. Nggak ada alat masaknya juga Masa ya kan? digado. Ih, dikremes. Mm-mm. Terus selain itu perlengkapan makan dan minum juga harus ada ya, kayak Betul. kayak piring, sendok, gelas dan lain-lain gitu ya. Terus Betul. bantuan makanan buat bayi, buat anak kecil, susu benar. bayi, minyak Penting. bayi gitu ya. Terus pakaian buat anak-anak maupun dewasa, karena kan bisa aja si lemarinya tuh sudah tergenang ombak. Iya, nggak baju-bajunya- sempet Betul, ngamatin nggak baju sempet ya. ngamatin baju. Jadi bisa aja nih buat Smartisan yang punya link gitu ya. Terus juga perlengkapan mandi ya. Yeah. Karena itu penting banget. Terus juga perlengkapan mencuci dan terakhir perlengkapan ibadah. Nah, Itu dia tuh. Jadi buat kamu yang sekiranya nanti pengen menggalang dana ya, Oh ya, kalau Nara bisa. bisa banget tuh dikumpulin tuh kayak makanan siap saji. Terus yang biasanya yang ini gua tuh, sepengetahuan gua, Yeah. biasanya itu yang paling penting tuh buat anak-anak dan orang tua tuh. Iya. Iya nggak sih, paling kayak, penting itu. Baju bayi, popok bayi, yang gitu-gitu tuh, obat-obatan, itu tuh penting tuh. Sebenarnya kita mah santai lah ya. Iya, seumuran kita kayaknya santai gitu. Kalau baju tuh emang penting juga sih, tapi takutnya kalau banyak yang ngirim baju takutnya jadi menumpuk Kalau jadi gitu. numpuk juga ya. Karena gua pernah lihat kasus di Banjir Garut waktu itu. Oh, di Banjargarut. Iya, Banjir Garut tuh banyak banget yang ngirimin baju gitu sampai numpuk.
nggak sejauh-jauh ke Garut, Far. Mana? Waktu di Tanjung Lesung, waktu tsunami juga gitu, bro. Oh iya benar. Banyak baju sampai udah overload loh. Iya makanya. Sampai gak nerima lagi baju. Iya makanya dari itu tuh kita harus tahu kalau bisa nih sebelum kita menggalang dana atau mengumpulkan donasi segala macam nih, pengen ngasih logistik, kita tuh tanya dulu ke orang sana ya. Apa yang dibutuhkan nah, ya? betul apa yang dibutuhkan gitu biar tepat guna gitu ya yang kita sumbangnya. Biar gak mubazir juga. Bener banget. Itulah. Itu dia ya. Jadi semoga kamu-kamu yang pengen menggalang dana dilancarkan ya. Amin. Semoga juga yang rezeki dilapangkan ya. Rezeki dilapangkan. Yoi. Semoga yang berangkat ke sana juga lancar-lancar perjalanannya. Amin. Segala macam terus segala ya. macam ya. Dan yang punya link buat donasi boleh share ke kita ya. Nanti kita share lagi ke teman-teman yang Nanti lain. kita kasih tahu ke Smartisan yang lainnya. Boleh dicek juga di Instagram kita. Tinggal dibalas aja DM-nya atau isi question box-nya. Dongo homo dia cuma seorang jomblo. Ih, kasihan jomblo ya. Kenapa lagu ini dari dulu sampai sekarang relate gitu ya? Karena emang kehidupan jomblo tuh bisa Kayak gitu bisa ya? bilang kayak gitu sih. Iya. Kayaknya berarti dari dulu sampai sekarang kehidupan jomblo gak begitu aja. Tapi enggak semua jomblo kayak begitu lah ya. Malam minggu dia melongo. Oh iya nggak melongo. Malam minggu nggak melongo kalau jomblo. Sekarang tuh lebih ke main game, nongkrong. Iya. Ngapain lagi sih kira-kira? Kalau malam minggu tidur. Netflix kan mungkin ya. Netflixan bener. Netflix and chill cenah mah. Yoi. Banyak ya sekarang pilihannya. Iya. Jomblo makanya banyak banget yang jomblo. Jadi lebih pilih jomblo ya. Lebih jomblo daripada pilih pacar. Jadi lebih apa ya lebih bebas katanya. Tapi kalau misalkan lu lagi jomblo dan emang lu lagi gabut nggak ngapa-ngapain, mending lu bantuin saudara-saudara kita yang lagi di Lebak, bro. Bener banget. Ya. Jadi ini ada hal yang harus dilakukan pengungsi nih. Dan bantuan yang dibutuhkan. Jadi apa hal yang harus dilakukannya? Hal-hal yang harus dilakukan saat kembali dari pengungsian ini, Far. Iya. Jadi kayak membersihkan rumah dari lumpur gitu ya. Terus juga mensortir barang-barang yang udah nggak layak pakai juga. Terus ya pasti sih memperbaiki rumah yang udah hancur ya. Yang sekiranya bagian-bagian yang hancur itu. Terus merapikan seluruh data-data administrasi itu kayak kartu keluarga, akte, surat tanah, ijazah. Iya, benar. Apalagi kira-kira selain itu? BPKB. Terus juga STNK, SIM, terus Salabim. Aduh, cerot banget ya. Yang terakhir itu perhatikan lingkungan seperti membersihkan saluran air dan mulai membuat serapan air seperti menanam pohon gitu, brother. Betul. Karena biasanya kalau setelah banjir tuh rumah terisi lumpur ya. Betul. Maka dari itu lo harus membersihkan saluran air biar nggak mampet. Dan ini ada bantuan yang dibutuhkan bagi para pengungsi ini. Ada apa aja tuh? Yang pertama rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke. Jadi ini nih lebih lebih dari sekedar menyediakan tenda-tenda penampungan di tempat pengungsian. Jadi kegiatan rehabilitasi pasca terjadi bencana selain dilakukan dalam bentuk perbaikan lingkungan, juga bantuan perbaikan rumah korban bencana, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan pelayanan publik. Ini bertujuan agar masyarakat segera dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi buat kamu yang nggak sampean nih sekarang bantu-bantu. Nah boleh nanti kalau misalnya udah beres banjirnya, lu datang ke sana bantuin bersihin rumah ya kan, bersihin lumpur. Bener, gitu ya. bantuin kayak gitu juga bisa tuh. Bersih apa lagi kira-kira? Bersihin badan kan pasti kotor ya kan. Kotor karena bau kembalian ya. Ya bener. Selanjutnya ada kegiatan rekonstruksi nih. Nah sesuai dengan namanya, rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana ya. Jadi penerapan rancang bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Nah masyarakat korban bencana yang hartanya hilang karena terseret banjir, rumahnya hancur, sawahnya rusak, diterjang banjir, toko atau warung miliknya tak lagi berbekas, tentu tidak mungkin lagi mereka dapat bangkit kembali dengan cepat. Kalau nggak ada yang namanya uluran tangan dari pemerintah ataupun masyarakat yang lainnya ya. Dan yang terakhir, pemerintah dan masyarakat lainnya dapat memberikan bantuan dana, makanan, baju layak pakai, obat dan lain-lain. Kita saling sinergis teman-teman semua buat membantu saudara-saudara kita yang sedang dilanda banjir. Yes, karena kita nggak tahu ya maksudnya siapa tahu nanti kita yang bakal kena musibah gitu. Karena musibah kan bisa saja menimpa siapapun gitu. Dan nggak tahu kapanpun itu juga, Far. Betul
banget. Nggak ada yang direncanain dan kita pun juga nggak mau kalau ada bencana ya. Bener, maka dari itu kita harus saling membantu, kita harus berempati kepada Iya. sesama. Iya percaya Lila, buset. Si Tapi lama. Lila. Si bentar. Oke, kita lanjut lagi Smart Netizen ya. Untung gue tahu loh Lila lama ya kan. Iya. Coba kalau yang gue tahu. Gua kasih tahu makanya. Oh iya bener. Iya sih. Jadi ini kalau misalnya lagi banjir kan biasanya banyak banget lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang turut membantu melakukan apa namanya donasi, dia biasanya donasi atau Apapun itulah ya. itulah, ya kan. Terus ini ada lembaga yang aktif menolong warga banjir nih. Apa aja tuh? Banyak Kan, bro. kasih tahu dong ke Smartizen, jangan Wah. diem aja. Santai ya. Lu. Oh iya. Emosional sekali Iya, seperti sorry, kamu sorry, ini. sorry. Jadi yang pertama ada lembaga LSM DPD Laskar Merah Putih Kota Cilegon nih. LSM DPD Laskar Merah Putih Kota Cilegon saat memberikan bantuan untuk korban banjir Cilegon pada bulan Mei tahun 2020 ya, berupa paket sembako hingga menurunkan alat berat untuk mempermudah evakuasi sejumlah jalur dan rumah warga yang tertimbun longsor akibat banjir Senin waktu itu. Oh, yang Banjir Cilegon. banjir Cilegon, Pak, Iya, waktu iya, itu. iya, Jadi iya. LSM dari Laskar Merah Putih ikut membantu ya. Yo, Selanjutnya ada ya Fatayat NU, pimpinan cabang dari Kabupaten Lebak nih ya, Fatayat Nahdlatul Ulama, mengunjungi lokasi banjir di Desa Wanti di Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak pada hari Senin. Rumah Agus. Rumahnya Agus. Pada hari Iya. Senin 2 Desember ya. Kemarin ini ya. Kemarin, Karena para tanggal pengungsi Fatayat ini memberikan makanan berupa nasi bungkus pada para pengungsinya itu. Dan selanjutnya ada LPMP Banten. Nah, LP Banten ini juga turut aktif memberikan bantuan pasca banjir bandang yang menimpa Kabupaten Lebak pada tanggal 30 Desember 2019 yang lalu. Oke. Dan lembaga penjamin mutu dari Edan Pendidikan ini memberikan 250 paket seragam untuk korban banjir bencana. Nah, ini bisa diberikan tuh setelah ada bencana gitu, Pak ya. Betul. Biasanya seragam pasca, seragam pada becek ya. Betul. Pada coklat-coklat gitu. Coklat-coklat dan warnanya. susah dihilangin Nggak biasanya dihilangin. kan odanya. Betul, akhirnya. Selanjutnya Apa tuh? apa? Akhirnya apa? Ya, akhirnya diberikan baju. Oh iya gitu. benar. Sorry gue potongnya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. sorry. Selanjutnya ada BPBD ya. Ya. Ya ini pasti menolong sih, membantu Ya karena karena emang tugasnya. iya, Iya. karena BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Ini sering melakukan penggalangan dana ke setiap organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Kota Serang. Ya. Ini untuk membantu korban banjir bandang yang ada di Kabupaten Lebak ya. Ya. Sebenarnya nggak cuma di Lebak juga, dimanapun ada bencana pasti BPBD Kota Serang pasti bakal melakukan penggalangan dana ya. Oke. Dan yang terakhir ada Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Yoi, lu ikutan MDMC nggak Black? Apa? Lu? Gua Hmm. belum. Oh, belum ya. Jadi MDMC ini aktif dalam aksi bencana di Banten. Misalnya memberikan bantuan pada banjir Lebak Januari 2020 kemarin. Terus juga ini tuh mereka memberikan bantuan berupa distribusi logistik di desa Pajagan Kecamatan Sajira. Iya. Dengan pendampingan oleh tim SAR kepada tim medis. Aha. Pelayanan kesehatan di Kampung Cimenteng dan Ya. Puskesmas Lebak Gedong serta melakukan asesmen lanjutan di Kampung Susukan. Nah, itulah lembaga-lembaga yang sering bisa bilang aktif untuk menolong warga banjir gitu ya. Betul. Nah, mungkin buat Smartizen yang bingung nih, yang pengen membantu Betul. gitu ya, tapi bingung jalurnya kemana gitu ya. Iya, nah itu bisa dipilih aja tuh Bisa salah nih, satunya. mau Laskar Merah Putih, Betul. mau Fatayat NU, mau LPMP Banten, BPBD, MDMC, ya Langsung, banyak lah. Search aja di Sebenarnya IG, banyak pasti sih ada. selain lembaga ini pun Pasti. organisasi LSM, lembaga swadaya masyarakat. Pasti. Yang lainnya banyak juga sih yang Apa turun yang lu tangan tahu? ya. Yang lu tahu?
Yang Selain gua ini. tahu selain ini apa ya? Yang suka melakukan penggalangan dana. Karena gua mahasiswa itu biasanya dari himpunan atau Oh, iya benar. badan eksekutif mahasiswa itu sendiri, Far. Benar Menggalang banget. dana ataupun terjun langsung ke lapangan ke sana. Bener banget, Untuk biasanya membantu itu, bro. memang BEM di setiap universitas tuh melakukan penggalangan dana ya. Biasanya gitu. Iya, buat korban-korban yang ditimpa musibah gitu. Ah. Ya itu dia ya buat Smartisan, jadi nggak perlu bingung lagi kalau kamu pengen melakukan donasi Betul. atau ingin menyumbangkan apapun itu Iya. buat para korban yang terdampak banjir di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan juga Kabupaten Serang ya. Dan kita juga tidak henti untuk mengingatkan buat teman-teman Smartizen semua yang punya link buat apa? Yang punya link donasi untuk donasi gitu ya. Iya, iya. Takutnya ada teman-teman kita yang bingung mau donasi kemana, bisa banget share ke kita, nanti kita share lagi ke halayak umum gitu ya. Yoi, Gila, ke ke semua Smartizen orang lah. lainnya. Smartizen lainnya gitu semua. Oke deh, kita tunggu ya link donasinya. Katy Perry featuring Didi. Wah, jelas tetap tersenyum kawan ya. Yo, itu Diohao gitu. Wow. Iya iya. Tetap Senyum kawan, tetap mataku kawan. Emang gitu ya? Jangan pernah kau merasa selfie sendiri. Selfie ya? Selfie Selfie. sendiri. Sudah. Padahal kan selfie mah emang sendiri ya. Kan selfie gitu kan. Iya, kalau namanya banyak- self ya. Iya. Kalau banyak berarti wifi. Yo, Iya, bener. selfie sendiri. Kenapa sih dia ini orang selfie sendiri, masa nggak boleh? Kita lanjut bakal bahas nih tentang Apa banjir yang- ya, tentang banjir ya. Ya? Khususnya yang sedang terjadi di Lebak. Yoi. Dan bagaimana cara kita membantu korban banjir nih? Gimana sih, Fer? Yang pertama kita bisa memberikan sumbangan berupa uang. Oke. Yoi, jadi menyumbang uang ini merupakan cara yang paling mudah dan efektif untuk membantu korban banjir ya. Kamu dapat menyalurkannya melalui BPBD tuh. BPBD tuh kantornya kalau nggak salah di daerah apa sih namanya ya? Di ini bukan sih Taman Sari bukan? Bukan. Bukan, di mana? Di dekat BAP 2 Dekat BAP 2. Oh, daerah-daerah sebelum SMA 5. Emang iya? Iya, ada di sebelah kanan kalau nggak Daerah salah. apa namanya itu gue lupa Gue deh. juga nggak tahu, lupa itu ya. Pokoknya Oke, di situ oke. lah ya kalau nggak salah itu si BPBD. Dan selanjutnya bisa juga sumbangan barang ya. Oke. Jadi kalau misalkan kamu punya barang berlebih yang nggak kepake kayak pakaian, Iya. kaos kaki, sepatu, spray, selimut, anduk yang masih layak segala macam ya, kamu bisa menyumbangkan itu semua. Dan selain itu kamu bisa juga menyumbangkan buku, mainan anak, air minum, ya kan, makanan ringan atau Ya. makanan cepat saji gitu yang nggak cepet rusak ya. Terus juga peralatan pertolongan pertama atau P3K ya. Terus juga tenda, sabun, produk kebersihan dan lain-lainnya yang sangat dibutuhkan ya. Mainan anak juga lumayan penting nih, Far, karena Yang penting tuh buat popok anak tuh. Oh iya, popok, Iya, sih. popok anak. Popok anak tuh penting. Itu penting tuh. nih. Ketahuan baunya kemana-mana gitu ya. Iya, popok anak. Terus pokoknya nggak pakaian di anak tuh popok. paling penting lah. Mainan anak juga nih. Takutnya kan kayak biasanya kalau misalnya gitu bikin trauma Iya, anak-anak iya, biasanya iya, nih. benar. Buat healingnya gitu ya. Iya. Mainan buat anak-anak buat mainan buat bapaknya juga nggak apa-apa, boleh lah. Betul. Gaple gitu ya kan. Premi. Terus selanjutnya nih. Iya. Menjadi sukarelawan di lokasi banjir. Yes, benar. Karena tentunya untuk menjadi sukarelawan ini di lokasi banjir khususnya gitu ya, kita nih harus memenuhi syarat, ketentuan dan kemampuan berlaku yang distandarisasikan oleh lembaga pemerintah atau organisasi yang turut membantu korban banjir, Smartizen. Bener, jadi nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Jadi ada SOP mungkin gitu ya. Betul, ada standarnya kalau kamu pengen jadi siapa? Sukarelawan. Sukarelawan. Ini, ya. Dan yang terakhir yaitu memberikan dukungan emosional kepada teman-teman kita semua ya. Jadi selain berbagai bentuk bantuan yang lain seperti yang tadi sudah Gifar sebutkan ya, entah itu logistik maupun apa kaos-kaos gitu ya, Yes, baju gitu ya. Nah, dengan kita memiliki sikap penuh kasih dan peduli juga itu sudah termasuk bantuan untuk korban banjir atau korban-korban bencana lainnya gitu, Smartizen. Betul, minimal doa ya kalau kita. Minimalnya doa deh. Kalau kita ngerasa nggak punya harta gitu yang bisa Betul, diberikan gitu, betul. Terus juga nggak ada baju-baju atau barang-barang yang Betul. berlebih gitu, yang masih layak pakai, yang bisa disumbangkan, itu kita minimal doa aja. Betul. Buat teman-teman kita yang terkena dampak banjir ya, buat saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir,
semoga diberikan kekuatan, ketabahan, Amin. ya, kesehatan segala macam gitu ya kan, biar bisa melewati musibah yang sedang melanda mereka. Iya, dan mungkin buat korban-korban banjir yang belum bisa bersatu kembali dengan sana keluarganya, Semoga dipertemukan ya. Semoga dipertemukan lagi Betul. dengan keluarganya agar bisa bersatu kembali di rumah gitu ya. Yes, bisa berkumpul lagi di rumah ya, karena sebentar lagi kan akhir tahun ya. Yoi, Bener banget. semua tuh harus bersatu. Way back home. Bener, Sean sama Connor Maynard. Bahasa Inggris kan lagi bener ya pada. Yoi, way back home. Seneng nih gue nih lagi bener gini nih kata. Emang lu pernah salah Black? Sering. Sering. Karena gue belum pernah ke luar negeri seperti Gifar tadi yang pernah ke Colorado ya. Ecuador. Colorado. Belum, kalau Colorado belum pernah ya. Belum kalau Colorado. Tapi ada cita-cita mau ke sana nggak sih, Far? Enggak sih. Kenapa? Siapa sih yang mau ke Emang? Colorado lagi? Jauh maksudnya. Oh. Iya enggak sih? Kalau gue sih Enggak, maksudnya gue lebih pilih California. Oh, lebih California. Yoi, Kenapa atau pengen ke sana? Ini New York New York. atau apa sih namanya? New World Order. Itu bukan, itu band itu. Oh, New World Order band ya? Oh iya, emang apa? Konspirasi kok. Oh iya, tapi emang ada band New World Order. New World Order ya. Kenapa? Iya ada itu. Anyway, oh iya kalau nggak salah itu nama Ada? bandnya. Ada. Oh. Tapi ngomong-ngomong tentang band ya, kita mau ngasih tahu informasi tentang film yang apa sih? Enggak apa-apa. Kenapa ketawa? Emang anak band nggak boleh nonton film? Enggak, berjiannya bagus. Nggak, maksud gue anak band kan nonton film. Iya. Iya nggak? Iya. Iya lah. Bener, karena band pun identik sama film. Iya. Video klip. Betul, karena di film pasti ada original soundtrack. Nah. Dan itu diisi sama anak-anak band biasanya kan. Iya. Nah, maka dari itu kita masih 3 film yang berhubungan tentang HAM ya. Hari ini adalah Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Betul. Yang pertama Jadi, ada gimana, Far? film Beast of Nation. Yes. Beast of No Nation. Jadi gimana tuh? Jadi film ini bercerita tentang pemberontakan dan isu-isu HAM yang diadaptasi dari novel berjudul sama. Yang ditulis oleh seorang novelis keturunan Amerika Afrika ya. Film ini bercerita tentang bagaimana hak anak untuk belajar, bermain dan mendapatkan kasih sayang telah dirampas begitu saja dan dipaksa masuk dalam dunia perang. Wow. Yang mana dia bersedia mengubah pendirian untuk membuat gelombang. Dia mulai menjadi sorotan. Film ini nih tentang orang-orang yang tidak berhenti mengejar jabatan yang mungkin mereka tidak inginkan. Ini bukan sih. Pokoknya film ini film tentang isu-isu HAM ya. Isu HAM ya. Yoi. Ada apa lagi, Far? Ada Tricked. Oke. Yoi, Tricked ya. Jadi gimana nih? Jadi kalau kamu mengira pelanggaran HAM dan kasus-kasus HAM hanya terjadi di negara-negara Afrika, maka kamu big wrong ya. Salah ya. Totally wrong. Betul. Gitu ya. Karena melalui film dokumenter yang berjudul Tricked ini, kamu akan diajak untuk mengetahui tentang pelanggaran dan penindasan HAM juga terjadi di Amerika, sebuah negara yang katanya sering menjunjung tinggi HAM. Ternyata tidak ya. Ternyata tidak, bro. Ternyata Big tidak. no. Amerika justru Ada juga ya Yoi. terjadi. Dan terakhir apa tuh kan? Ada Selma nih. Selma nih merupakan film yang terinspirasi dari kisah nyata tentang perjuangan HAM orang kulit hitam di Amerika pada tahun 1960-an gitu ya. Oke. Film itu diproduseri oleh Oprah Winfrey. Yoi. Film ini meraih banyak penghargaan loh Smartisan. Oke. Dan pujian juga tentunya ya. Bahkan memiliki rating yang sangat tinggi waktu itu. Jadi 99% dari website kritikus film. Gede banget boy. 99% bos. Gue jadi penasaran nih filmnya kayak apa. Sama gue jadi Maksudnya penasaran filmnya. apakah sesempurna itu gitu filmnya? Maybe 99% gitu loh. Maksudnya kan cuma 1% doang yang kurang ya. Dari 1%-nya kira-kira apa yang kurangnya kan nggak tahu ya. Makanya penasaran kan buat sobat Smartisan ya. Kenapa sih langsung nonton aja? Langsung nonton aja tuh. Ada 3 film tentang HAM ya. Ya, kalau nggak mau nonton itu nonton kita pagi-pagi ya kan. Betul, nonton kita di 102 Untirta ya. Watch me. Kenapa? Kesempurnaan cinta. Si Rizky Febian. Si cuek ya. Oh iya benar. Mana ada aku cuek. Apalagi gak mikirin kamu.
Aduh, Far. Lagunya slow jadi gua ngomongnya jadi nggak semangat Iya, gitu. jadi Ya. nggak semangat gini gue. Tapi udah gitu, Far. Oh, iya. Harus semangat. Apa gimana semangat? Nggak boleh nggak semangat. Selamat pagi. 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 Pada siaran mau Kopassus gini gua. Ngomong-ngomong soal semangat nih. Wah, apa nih? Ada musisi yang semangat bikin konser. Wah, ada siapa? Yoi, ada Andrea Bocelli. Gua kira Andre Backbone. Hah? Gua kira Bukan, Andre bukan. Bukan, Re? Andrea Bocelli yang akan mengadakan konser bertajuk Believe in Christmas. Wow. Yoi, penyanyi opera ini ya akan mengadakan konser pada tanggal 12 Desember 2020 waktu setempat atau 13 Desember waktu Indonesia. Jadi konser virtual ini diadakan live di Teatro Regio di Parma, Yes. Italiano. Oh, Italiano. Pernah ke Italia, Gifar? Ya, sempat lah mampir. Oh. Sebelum ke Kidang. Sebelum ke Kidang, Mampir mampir Italia. dulu ke Italia ya. Yoi. Jadi dia mengadakan konser dengan Franco Dragone yang Yaps. bertindak sebagai creative direction ya. Oke. Tiketnya bisa didapatkan melalui situs web Ticketmaster dengan harga untuk wilayah Asia itu $25 atau setara dengan Rp353.651. Oh, temanya Believe in Christmas karena bentar lagi mau Natal ya. Betul. Untuk saudara-saudara kita yang merayakan kaum Nasrani dan Yes. Protestan ya. Iya, Iya. Protestan nggak sih, Cak? Nggak tahu gimana sih? Gimana sih, Eca nih? Nggak tahu lagi. Ya pokoknya buat kamu yang suka sama Andrea Bocelli ini ya, Iya. langsung aja yang pengen nonton juga ya, langsung aja ke web Ticketmaster, dibeli aja tuh tiketnya, murah kok, cuma 353. Beli gue abis ini gue seneng banget soalnya Ih, masih. parah. Tahu nggak sih? Lu Seneng banget kan? sama siapa? si Siup. Seneng banget ini, ketahuan banget nih senengnya nih. Iya. Sampai namanya aja inget banget kan? Iya. Siapa namanya? Batistuta. Dia Untirta. Smart Energic. Sekarang jam 9.58 waktunya. Gifar pamit nih. Akan juga mau pamit, bro. Yoi, terima kasih yang udah dengerin kita dari jam 6 tadi. Ya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Betul. Ya. Terima kasih yang udah bergabung di YouTube streaming kita, Nah. ya kan. Sampai jumpa di Antar Pagi besok hari ya. Iya. Oke, langsung aja Gifar pamit. Akan garis menit. Bye bye. Bye.